Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di video pembelajaran Cisco. Nah, pada video kali ini kita akan belajar tentang Spanning Tree Protocol atau STP. Sudah terlihat ya teman-teman topologinya bahwa di sini ada switch 1 dan switch 2 yang terhubung dengan FA01 di masing-masingnya. Oke, kemudian di sini terhubung dengan komputer, kita sebut saja PCA. PCA ini memiliki IP yaitu 192.168.1.1 dan di switch 2 juga ada PC, kita sebut saja PCB yang memiliki IP 192.168.1.2. Nah, sebelum kita belajar dari STP ini, kita akan mencoba menggunakan sebuah kasus, teman-teman. Misalkan di sini kabel FA01 itu saling terhubung dengan dari switch ke switch. Itu kabelnya putus karena bisa dimakan tikus, rusak, dan lain-lain. Pokoknya mati ya teman-teman. Nah, otomatis PCA ini tidak bisa terhubung dengan PCB karena sudah tidak ada penghubung yang menghubungkan antara PCA dengan PCB. Di sini misalkan kita mau menambahkan kabel yang baru atau kabel cadangan dan ini terhubung dengan FA02. Jadi otomatis jika kabel FA01 itu mati, nantinya bisa menggunakan kabel FA02 dan komputer A dan komputer B bisa terhubung. Nah, bagaimana kalau misalkan kabel FA01 masih menyala dan nantinya akan terjadi yang namanya looping. Looping itu adalah paket yang terus berputar-putar dalam suatu jaringan. Untuk kasusnya yaitu PCA ingin melakukan ping ke PCB, maka nanti akan dikirim melalui switch kemudian ke FA01 dan kemudian ke FA02, kemudian ke PCB, kemudian ke switch 1 lagi, dan terus berputar seperti itu ya teman-teman. Untuk berhentinya itu sampai switchnya down ya teman-teman. Oke, agar tidak terjadi looping, salah satu portnya itu harus ada yang diblokir agar bisa sampai ke PCB. Pada video selanjutnya, kita akan melakukan config spanning tree protokolnya ya teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan mencoba membuat topologi STP-nya. Oke, kita masukkan 3 buah switch. Di sini pilih saja yang 2960 ya teman-teman. Kemudian kita ganti namanya, di sini switch 1, kemudian di sebelah sini switch 2, dan di sini switch 3. Oke teman-teman, kemudian kita hubungkan dengan kabelnya ya. Nah, setelah dihubungkan ini, sebelum kita mencoba konfigurasi, kita coba matikan lampunya ya teman-teman. Karena punya saya di sini sudah mati, jadi kita coba nyalakan lagi. Kita ke options, preference. Di sini kita matikan yang ini, yang show link light. Nah, karena punya saya sudah mati dari tadi, jadi kita abaikan saja. Nah, topologi ini membuat lingkaran. Meskipun bentuknya segitiga, tetapi paket yang dikirimkan itu akan bolak-balik seperti lingkaran. Di spanning tree protokol ini ada di salah satunya yang terblokir agar paketnya tidak looping ya teman-teman. Pada video selanjutnya kita akan mencoba menentukan teori blocking port. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke teman-teman, pada video kali ini kita akan menentukan teori blocking port. Nah, kita akan belajar tentang teorinya terlebih dahulu. Misalkan di sini ada switch 1, switch 2, dan switch 3. Dengan MAC address di sini yang ini AA, kemudian yang di sebelah sini BB, dan di sebelah sini CC. Teman-teman tahu kalau misalkan bilangan heksadesimal itu dari 1 sampai F. Untuk A itu 11, B itu 12, C 13 sampai D 14, kemudian sampai F. Oke, misalkan kita punya 3 switch ini, sebelum memulai konfigurasi, kita harus mencari root bridge-nya terlebih dahulu. Root bridge itu kita sebut saja raja ya teman-teman, rajanya. Kita harus mencari di switch-switch ini bridge dari bridge ID-nya dan dari priority-nya. Nah, di sini priority-nya itu default-nya 3, 2, 7, 6, 8. Karena sama prioritinya, kita akan mencari dengan menggunakan MAC address-nya. Karena prioritinya sama, maka kita akan mencari MAC address terkecil yaitu AA. Karena AA adalah 10.10. Untuk yang BB 11.11 dan CC 12.12. Berarti untuk switch 1 ini adalah root bridge-nya dan switch 2, 3 adalah non-root bridge. Untuk port root bridge itu adalah up atau yang disebut dengan designated
port, designated port. Untuk non-root bridge itu namanya root port. Untuk yang non-root bridge itu memiliki root port. Root port itu adalah port yang paling cepat terhubung ke root bridge, yaitu F1 yang statusnya up. Berarti yang harus diblokir adalah yang dari FA02. Nah, untuk mencari yang diblokir lagi, kita harus mencari dari priority-nya dengan MAC address-nya. Oke, teman-teman, berhubung di sini CC lebih besar dari BB, berarti B yang menang. Dan di sini adalah designated port dan statusnya up ya, teman-teman. Dan FA02 di switch 2 ini namanya alternative port atau port cadangan. Oke teman-teman, di video selanjutnya kita akan mencoba praktek teori blocking port. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke teman-teman, pada video kali ini kita akan mencoba praktek teori blocking port. Nah, sebelum itu kita akan mencari root bridge-nya dulu ya teman-teman. Dengan bridge ID yaitu dengan priority terkecil. Nah, karena sama, maka kita akan mencari dari MAC address yang terkecil. Kita akan cari MAC address-nya di sini. Kita klik switch 1, kemudian kita ke menu CLI. Kita masuk ke mode preference, dan kita ketik show interface VLAN 1. Di sini ada tulisan address is. Nah, di sini berarti ada MAC address-nya ya teman-teman di sini. Oke, kita coba copy dan kita taruh di sini. Oke, kemudian kita lihat juga MAC address dari switch 2 dan switch 3. Kita ke switch 2 dulu. Show interface VLAN 1. Dan kita masuk ke switch 3. Show interface VLAN 1. Nah, oke, bisa dilihat ya bahwa di sini MAC address yang paling terkecil adalah switch kedua. Karena di switch 2 itu yaitu 001 yang nilainya adalah 1, kemudian di switch 1 yaitu 0010 yang artinya MAC address-nya 10, dan di switch 3 adalah 00N0 artinya MAC address-nya adalah 14. Artinya root bridge akan diberikan ke switch 2. Dan artinya port-port yang ada di switch 2 ini adalah port designated atau designated port. Dan di FA02-nya juga. Kemudian di switch 2 dan 3 ini adalah non-root bridge. Kita ketikkan dulu. Nah, gitu ya teman-teman. Kemudian kita akan mencari root portnya di switch 3 dan switch 1. Nah, root port adalah port yang paling cepat terhubung ke root bridge. Jadi, dalam hal ini untuk switch 3 root portnya adalah F1, dan untuk switch pertama root portnya yang tercepat terhubung ke root bridge adalah FA01 juga. Oke, kemudian kita masukkan root port di sini dan juga di sini. Nah, berarti yang diblok itu adalah FA02 di switch pertama dan di switch ketiga. Oke, kemudian kita akan mencari lagi bridge ID yang terkecil untuk menentukan port yang di-blocking. Oke, dalam hal ini di sini nilainya adalah 14 dan di sini nilainya adalah 10. Nah, berarti switch pertama yaitu yang menang karena paling kecil. Artinya port bridge 2 ini di switch pertama akan menyala atau up, yang artinya akan menjadi designated port. Oke, berarti yang di FA02 pada switch 3 ini akan menjadi alternate port atau port yang di-blocking. Oke, seperti itu ya teman-teman. Kemudian kita coba nyalakan lampunya. Kita buktikan bahwa teori ini benar atau salah. Dan bisa dilihat sendiri ya teman-teman bahwa yang diblokir itu adalah FA02 dari switch ketiga. Seperti itu ya teman-teman untuk menentukan STP. Pada video selanjutnya kita akan membahas tentang COS. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas tentang COS. Nah, COS itu sama seperti root port ya teman-teman. Root port itu adalah port berapa yang paling tercepat menuju ke root bridge. Dalam hal ini di switch 1 root port yang paling tercepat menuju switch root bridge adalah FA01. Nah, sebenarnya untuk switch pertama ini ada dua jalur yang bisa menuju ke root bridge, yaitu menuju FA01 dan yang kedua menuju ke FA02. Namun di sini ada root port yaitu yang paling tercepat.
Untuk melihat yang paling tercepat ke root bridge itu dilihat dari cost-nya. Nah, cost ini adalah berdasarkan bandwidth-nya ya teman-teman. Oke, misalkan di sini ada 10 MB, artinya cost-nya adalah 100. Untuk 100 MB cost-nya yaitu 19, dan untuk 1 GB yaitu cost-nya adalah 4, dan seterusnya. Untuk masing-masing ini, itu semuanya adalah 100 MB ya teman-teman untuk kecepatan bandwidth-nya. Untuk membuktikannya, kita coba lihat pada switch-nya, kita ke menu CLI, dan kita ketikkan show spanning tree. Enter. Dan bisa dilihat ya bahwa cost-nya adalah 19. Artinya ini bahwa kecepatan masing-masingnya adalah 100 MB. Di sini bisa dilihat bahwa FA01 adalah root port, dan untuk FA02 adalah designated port pada switch 1. Oke, misalkan kita coba hapus port link menuju switch pertama. Jika kita hapus port linknya, nanti di switch 1 FA02 ini akan menjadi root portnya, dan alternate portnya akan menyala. Nah, untuk menyalanya itu membutuhkan 50 detik. Oke, kita time forward saja ya teman-teman. Oke, bisa dilihat di sini sudah menyala. Dan kita coba lihat cost-nya menjadi berapa. Dan di sini cost-nya sudah menjadi 38 ya teman-teman. Karena yang tadi adalah 19 ditambah ini 19 menjadi 38. Oke, kita coba hubungkan kembali. Kita fast time forward saja. Kemudian di sini kabelnya akan mati. Kemudian kita coba cek lagi, dan dilihat cost-nya sudah menjadi 19 lagi ya teman-teman. Oke teman-teman, pada video selanjutnya kita akan mencoba untuk memanipulasi bandwidth-nya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Oke teman-teman, pada video kali ini kita akan mencoba untuk memanipulasi bandwidth-nya ya. Karena di sini masing-masingnya adalah 100 MB bandwidth-nya, artinya cost-nya adalah 19. Pada video kali ini kita akan memanipulasi bandwidth-nya. Oke, langsung saja kita coba pada switch 1. Misalkan di sini root port-nya adalah FA01, kemudian kita masuk ke menu CLI teman-teman. Kita ketik interface FA01. Oke, kemudian kita ketik lagi speed. Di sini kita tanda tanya. Di sini kita coba misalkan masukkan 10. Kemudian kita enter dan exit. Lalu kita cek show spanning tree, dan bisa dilihat bahwa cost-nya menjadi 100, yang artinya FA01 ini menjadi 10 MB. Namun nantinya ini akan menjadi alternate port karena di sini ini bandwidth-nya lebih cepat. Jadi FA02 ini lebih cepat cost-nya dari FA01, dan FA01 ini akan diblokir ya teman-teman. Bisa dilihat di sini. Oke, kemudian kita coba hapus port link-nya di sini ya teman-teman. Kita hapus dulu. Nah, di sini yang alternate port-nya menjadi menyala, artinya menjadi root port, dan kecepatannya menjadi 10 Mbps. Seperti itu ya teman-teman. Kita kembalikan lagi seperti semula. Kita jadikan lagi menjadi 100 MB dan kita konfigurasi lagi. Oke, interface FA01, dan kita ubah speed-nya menjadi 100 MB. Kemudian kita enter dan kita cek do show spanning tree. Di sini bisa terlihat bahwa cost-nya sudah menjadi 19 lagi, yang artinya sudah menjadi 100 MB kecepatan bandwidth-nya. Dan di sini root port-nya menjadi menyala lagi ya teman-teman, tidak di blocking lagi. Oke, pada video selanjutnya kita akan mencoba memanipulasi root bridge-nya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke teman-teman, pada video kali ini kita akan mencoba memanipulasi root bridge-nya. Teman-teman tahu kan bahwa root bridge itu dicari dari bridge ID-nya, yaitu dari priority terkecil atau MAC address terkecil. Nah, teman-teman tahu bahwa vendor itu pasti membutuhkan switch yang baru atau MAC address yang baru. Nah, misalkan di sini untuk switch 2, yaitu switch lama dengan tahun 2019, ingin menambahkan switch 3, yaitu switch baru dengan tahun 2025, sudah pasti MAC address yang paling terkecil adalah switch dari yang dulu daripada yang sekarang. Dari segi performance, itu sudah tentu switch yang baru itu lebih bagus daripada yang lama. Karena hal itu, kita butuh yang namanya memanipulasi root bridge-nya. Oke, langsung saja kita ke konfigurasinya.
Di sini konfigurasinya itu dari priority-nya ya teman-teman. Langsung saja kita masuk ke switch 3, kemudian ke menu CLI, dan kemudian kita ketikkan spanning tree VLAN 1 priority. Karena di sini pakainya VLAN 1, kita ketiknya VLAN 1 ya teman-teman. Nah, dari sini kalian bebas untuk memilihnya ini dari 1 sampai 61440, tapi ini harus kelipatan sampai 4096. Oke, kita masukkan asal saja ya teman-teman. Nah, di sini bisa dilihat di sini dikasih tahu yang diizinkan priority-nya. Nah, karena by default priority-nya adalah 32768, kita akan ganti menjadi 28672. Yang karena di sini yang paling terkecil yang dicari. Oke, teman-teman, kita coba lihat dan kita coba fast time forward. Nah, di sini alternate port-nya sekarang berpindah menjadi di sini ya teman-teman. Teman-teman tahu kan bahwa di switch 3 ini menjadi root bridge, bahwa di sini nantinya port-portnya akan menjadi designated port. Oke. Kemudian di switch 2 FA02-nya akan menjadi root port karena ini adalah port yang paling tercepat menuju ke root bridge. Dan untuk di switch 1 root portnya ada di FA02 karena FA02 adalah port yang paling tercepat terhubung ke root bridge. Dan di sini di switch 2 dan switch 1 akan dibandingkan dengan priority atau MAC address terkecil. Berhubung switch yang kedua menang, maka FA01-nya menjadi designated port dan untuk FA01 menjadi alternative port atau yang di blocking. Gitu ya teman-teman untuk memanipulasi root bridge-nya. Oke, kita coba kembalikan lagi seperti semula ya teman-teman. Kita ketikkan saja no spanning tree VLAN 1 priority. Kemudian kita enter. Dan sudah selesai. Dan kita di sini dan kemudian di sini juga kita fast time forward saja dan di sini sudah kembali lagi menjadi alternate port. Gitu ya teman-teman untuk memanipulasi root bridge pada Cisco. Sampai jumpa di video selanjutnya.